Film ini bermula dari seorang anak kecil sedang mengajarkan para preman-preman membaca karena nggak bisa baca. Si preman ini langsung kena pukul, guys. Kenapa para preman ini bisa tunduk padanya? Ternyata anak ini adalah seorang anak gangster yang paling ditakuti. Sang ibu meninggal saat melahirkannya. Dia diberi nama Sultan. Ia dibesarkan oleh ayahnya dan ratusan preman anak buah ayahnya itu. Walaupun dibesarkan oleh para preman, namun ia tidak dikenalkan dengan kekerasan, guys. Ayahnya terkenal sangat kejam dan sangat ditakuti. Sultan kecil selalu diajarkan bermain dengan bergulat dan bertarung. Mereka lebih mengutamakan pendidikan si Sultan. Bahkan Sultan ke sekolah diantar dan dikawal oleh preman-preman. Para anak buah ayah Sultan terkenal sangat kejam dan bengis. Namun hal itu tidak berlaku di hadapan seorang Sultan. Bahkan para preman-preman ini tidak malu menari dengan Sultan. Apapun akan mereka lakukan demi kebahagiaan Sultan. Namun di luar sana mereka tiada hari tanpa membunuh. 20 tahun berlalu sejak itu. Sultan yang menempuh pendidikan di luar negeri akan pulang ke rumahnya untuk menyambut kedatangannya. Acara besar-besaran pun dibuatnya. Para preman di sana mempersiapkan segalanya untuk kelancaran acara. Para preman pun sangat sibuk untuk saling membantu. Para preman mengatakan, "Ayo cepatlah siapkan semuanya. Sultan sebentar lagi akan sampai. Jangan membuat nama gangster kita jadi hancur." Namun ketika itu ada seseorang ingin bertemu dengan ayah Sultan yang mengatakan ada sesuatu yang penting. "Izinkan aku bertemu dengannya. Ini masalah nyawa rakyatku." Setelah perbincangan, akhirnya bapak itu pun diizinkan untuk bertemu dengan ayah Sultan. Seorang ketua gangster yang paling ditakuti, ia pun menceritakan tentang keadaan. Rakyatnya sedang menderita karena seorang preman suruhan seorang pejabat untuk menguasai desanya. Bapak ini mengatakan bahwa preman itu tak segan membunuh rakyatku. Ladang kami dibakar, lalu kami dilarang olehnya untuk berkebun, dan kampung kami akan dijadikan tambang besi. Bapak itu meminta tolong kepada ayah Sultan untuk mengusir preman itu. Rakyatnya bahkan rela mengumpulkan harta mereka untuk imbalan agar ayah Sultan bersedia untuk membantunya. Karena preman itu menyiksa bahkan membunuh rakyatnya bila melanggar perintah si preman itu. Maka bapak itu mengatakan, "Satu-satunya harapan kami adalah Anda. Kekuatan Andalah yang mampu menolong kami." Lalu bapak itu menawarkan sejumlah harta berharga yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk imbalan kepada ayah Sultan. Ia mengatakan, "Tolong ambillah ini. Hanya ini yang kami punya. Kami sangat berharap Anda bisa menerimanya untuk mengakhiri penderitaan kami." Bapak itu bahkan mengatakan, "Kami sudah melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun laporan kami tidak dipedulikan. Kami sudah putus asa. Dan banyak warga kami sudah pindah dan bekerja di tempat lain dengan upah yang sangat kecil. Anak dan istri kami kelaparan dan nyawa mereka terancam." Ayah Sultan pun akhirnya hatinya tersentuh dengan keluh kesah mereka. Hatinya pun tergerak dan tangannya tiba-tiba sangat erat memegang sandaran kursinya. Ayah Sultan pun langsung mengambil keputusan untuk membantu rakyatnya. Ayah Sultan mengatakan, "Bawalah imbalan itu dan kembalikan pada rakyatmu. Dan katakan pada mereka aku akan datang untuk mereka. Selama ini hidupku penuh dengan dosa. Dengan membantumu mungkin Tuhan akan menghapuskan dosa yang kuperbuat selama ini." Mendengar hal itu, bapak itu pun langsung lega. Dia pun langsung mengucapkan terima kasih. "Aku sangat merasa lega mendengar Sultan tiba." Para preman pun buru-buru menyambut kedatangannya dengan sangat bahagia. Mereka berteriak, "Bos, anakmu sudah tiba." Sambil berjoget, preman ini mengiringi mobil mewah yang membawa si Sultan. Kepulangan Sultan, anak dari seorang pemimpin gangster yang sangat ditakuti, sangat dinanti-nanti oleh anak buah ayahnya. Bahkan untuk kepulangannya sang ayah menggelar pesta meriah. Saat Sultan keluar dari mobil, ia langsung disambut oleh anak buah ayahnya itu sambil tertawa. Lalu Sultan melambaikan tangannya. Mereka semua terlihat bersukacita. Sultan akhirnya langsung berlari untuk menghampiri preman-preman tersebut. Namun bodyguard pribadi Sultan menghadang para preman-preman itu. Namun bodyguardnya hanya bisa terdiam. Mereka pun langsung memeluk si Sultan. Ayah Sultan pun keluar dengan wajah tersenyum. Sultan pun langsung memberi penghormatan. Ia mengatakan, "Apa kabarmu, ayah?" Ayahnya mengatakan, "Ayah baik-baik saja, nak. Aku sangat bahagia kau pulang." Lalu preman-preman itu mengatakan, "Siapa pria jelek ini bersembunyi dalam mobilmu?" Sultan mengatakan, "Itu temanku, turunkan dia." "Untung temannya Sultan, kalau tidak kami jadikan sate kau," kata preman-preman itu. Lalu preman mungil ini bertanya, "Sultan, berapa lama kau di sini?" Lalu sambil tersenyum Sultan menjawab, "Aku di sini 1 minggu penuh." Lalu preman itu pun berteriak. Mereka pun sangat bahagia sambil melakukan yel-yel saat semua acara sudah selesai. Ketika itu Sultan sedang mengobrol dengan sang ayah. Tiba-tiba sebuah peluru bersarang di tubuh ayahnya, guys. Ternyata beberapa orang menyusup ke rumahnya sebagai pengantar pizza untuk membunuh ayahnya Sultan. Dan saat akan menembak Sultan, bodyguardnya berhasil melindunginya dari maut. Namun saat itu penyusup menembak dengan membabi buta, membuat banyak anak buah ayahnya Sultan tertembak. Mereka terus melindungi ayah Sultan dari tembakan para penyusup itu. Namun tembakan berhenti karena peluru mereka habis. Dan mereka pun kabur dari sana. Namun saat itu banyak menjadi korban. Sultan pun hanya bisa terdiam melihat kejadian ini. Lalu ketika Sultan yang masih tidur dibangunkan oleh pamannya, ketika ia membuka matanya, ia terkejut melihat pamannya yang tidak bisa berkata-kata. Namun air matanya berlinang. Sultan pun langsung bangun melihat para preman-preman. Anak buah ayahnya mengatakan, "Ayah telah meninggalkan kita semua." Seperti disambar petir, Sultan sangat terkejut dan terpukul mendengar kabar
kabar buruk yang menimpa dirinya. Tanpa berkata apapun, Sultan berjalan menuju kamar sang ayah yang sudah terbujur kaku. Ia melihat ayahnya sudah tiada. Ini bagaikan mimpi buruk baginya. Orang yang satu-satunya membuatnya bahagia sekarang sudah tiada. Dia sangat marah. Orang-orang yang tidak dikenal secara tiba-tiba menembak sang ayah di depan matanya. Seorang pemimpinnya yang selama ini mereka hormati sudah tiada. Ketika proses pemakaman Sultan diberitahu bahwa orang yang menyusup dan menembak ayahnya adalah seorang polisi, Pak Tua yang di sampingnya itu membenarkannya bahwa mereka diperintah oleh salah satu komisaris yang baru. Ia lalu mengatakan, ayahmu adalah target utamanya dan selanjutnya mereka akan mengincar para anggota ayahmu. Nama-nama dan foto mereka sudah ada di tangan para polisi. Cepat atau lambat mereka akan kembali membunuh. Sultan pun seketika terkejut dan khawatir dengan para anggota ayahnya itu. Namun Sultan masih merahasiakan hal ini kepada anggota yang lain tentang seorang komisaris baru yang ingin membunuh anggota ayahnya itu. Diam-diam Sultan mendatangi kantor polisi. Dia berhadapan langsung dengan komisaris yang diduga melakukan rencana keji itu. Namun tak lama kabar itu tersebar ke anggota ayahnya. Sultan membuat situasi semakin panas. Di sana Sultan memohon pada komisaris untuk membatalkan rencananya itu. Sultan berjanji akan memastikan anggota ayahnya tidak berbuat kerusuhan lagi. Komisaris mengatakan Sultan diberi waktu selama 6 bulan, lalu meminta Sultan untuk memastikan dan menjamin kelompok ayahnya itu tidak melakukan tindakan kekerasan sekecil apapun, maka dia akan membatalkan niatnya itu. Sultan pun saat itu tidak punya pilihan lain. Demi keselamatan para kelompok ayahnya, ia pun langsung menuruti permintaan Pak Komisaris itu. Saat di pasar, Sultan terkejut melihat anak buah ayahnya ingin membunuh seseorang. Ternyata yang diincar adalah preman kejam yang diceritakan seorang kepala desa kepada ayahnya kala itu. Sultan pun berusaha untuk menggagalkan pembacokan itu. Karena mengingat janjinya kepada komisaris untuk tidak melakukan kekerasan, nyaris parang itu hampir mengenai bandit itu. Namun Sultan cepat menarik dan kabur. Preman itu pun bingung siapa melakukannya. Ia pun penasaran sekali. Sampai di rumah, Sultan langsung menampar anggota ayahnya itu. Ia mengatakan tolong jangan lakukan lagi hal bodoh. Cukup ayahku saja yang mati. Aku mau selama aku ada di sini, kalian jangan pernah melakukan kekerasan. Namun pamannya mengatakan, kami hanya melakukan apa yang diwasiatkan ayahmu kepada kami untuk membunuh bandit itu. Itulah janji terakhir ayahmu yang belum diselesaikan. Sultan mengatakan, abaikan saja janji orang yang sudah mati saat ini. Pikirkan orang-orang yang masih hidup. Namun tiba-tiba Sultan didatangi orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Mereka mengatakan, selamatkan rakyat kami. Bandit itu telah mengambil alih desa kami. Orang yang kala itu meminta tolong kepada ayahmu, kami semua diancam akan dibunuh. Anak-anak kami kelaparan dan istri kami disiksa. Dia sangat kejam. Dia tahu ayahmu sudah tiada, tindakannya semakin merajalela. Ternyata preman itu marah. Ia mengatakan, siapa orang yang kalian sewa untuk membunuhku? Bapak itu pun mengatakan, tak ada lagi yang berani maju membantu para petani. Saat itu yang berani menghadapinya adalah ayahmu. Ayahmu telah berjanji untuk menyelamatkan kami saat itu. Mendengar hal itu Sultan pun terdiam. Lalu pamannya mengatakan, bagaimana nak, apakah kau hanya diam saja? Apakah kau lebih takut komisaris itu daripada melihat orang-orang tersiksa? Ayahmu sudah tiada, namun janjinya tetap hidup untuk membantu dan menjadi harapan semua orang. Namun Sultan memiliki keputusan sendiri yang mengurung anggota-anggota ayahnya itu dan akan datang untuk berhadapan dengan bandit itu seorang diri. Sultan berencana akan berbicara langsung dengannya tanpa ada kekerasan. Namun saat Sultan tiba di desa itu, anak kecil itu pun memohon untuk menyelamatkan keluarganya. Ibu itu pun mengatakan, apa engkau belum percaya nak? Apa yang ia lakukan kepada kami? Tak bisakah kau melihat darah yang tidak bersalah sedang ditumpahkan? Saat itu Sultan melihat seorang kakek tua sedang disiksa oleh bandit itu. Ia pun terkejut dan sangat tidak percaya. Bandit itu pun menoleh ke arah Sultan dan ternyata anggota ayahnya Sultan itu pun datang untuk menyusulnya. Paman Sultan saat itu menyuruh anggota ayahnya untuk menunggu dan percaya kepada Sultan. Sultan ini pun sangat marah melihat kekejaman yang sadis di depan matanya. Saat bandit itu akan memecut, tangan kuatnya pun langsung menangkap cambuk itu. Bandit itu pun terkejut. Dia pun melihat siapa yang berani melakukannya. Sultan tidak tahan melihat kekejaman yang terjadi ini. Semua anak buah ayah Sultan pun maju untuk menghajar bandit itu. Sultan pun langsung menarik cambuk itu dan melempar bandit kejam itu. Ia menunjukkan inilah kekuatan kebenaran untuk membela orang-orang yang lemah. Bandit itu pun dibantingnya guys. Para anak buah ayahnya pun terkejut. Kekuatan Sultan sangat mengerikan. Lalu Sultan yang sangat marah mengambil cambuk tersebut dan bapak tua di sana berteriak, pahlawanku sudah datang. Anak buah si bandit langsung berlari melawan si Sultan. Namun Sultan kala itu dengan penuh amarah langsung menghajar mereka. Pamannya berteriak, tunjukkan pada mereka nak. Namun Sultan mengisyaratkan pada anak buah ayahnya untuk diam di sana. Biar aku yang menyelesaikan janji ayahku pada mereka. Tanpa ampun Sultan pun terus menghajar para preman-preman itu. Semua orang desa sangat terkejut. Bandit yang selama ini menyiksa mereka sekarang telah menerima balasannya. Dengan kekuatan seorang Sultan, anak pemimpin gangster paling ditakuti, mampu melawan bandit-bandit kejam seorang diri, preman itu pun langsung dibuat babak belur.
Semua anak buah ayah Sultan terdiam dan terkejut dengan kekuatan Sultan. Seorang anak buah ayah Sultan pun langsung mengatakan, hancurkan kepalanya. Preman-preman sangar ini pun langsung menari. Saat melihat Sultan sedang menghajar para bandit-bandit itu, mereka menari tarian khusus untuk menyemangati seorang Sultan. Mereka sangat bersemangat. Mereka berkata, lihatlah sekarang kita sudah memiliki pemimpin baru. Sambil menari mereka berteriak, jangan sampai kendor hajar terus bos. Sultan pun sangat bersemangat. Dia pun terus menghajar bandit berandalan itu. Preman-preman itu terus menari. Sultan pun tanpa sadar semangat bertarungnya jadi membara. Saat itu salah satu preman berteriak di belakang, hancurkan kepala mereka, potong saja, jadikan mereka makanan bebek. Sultan pun akhirnya menggunakan senjatanya. Ia pun melompat guys. Tiba-tiba pandangan bandit itu gelap. Ternyata bandit itu pun langsung dijemput malaikat maut dan akhirnya bandit itu pun tewas. Para preman-preman itu bertekuk lutut menghormati seorang sultan yang berhasil menumpas kejahatan. Pamannya pun mengatakan, kerja bagus nak, kau telah menepati janji ayahmu. Masyarakat pun gembira dengan tewasnya bandit itu. Mereka pun akhirnya terlepas dari penderitaannya karena telah menyelamatkan orang desa. Sultan pun dianggap menjadi seorang pahlawan. Namun saat itu mata Sultan tertuju pada seorang gadis cantik. Saat menyapanya gadis itu, ia pun seperti tak menghiraukannya. Ia pura-pura cuek sama Sultan. Gadis itu pun mengatakan, apa lihat-lihat di balik kemenangan seorang sultan. Salah satu anggota ayah Sultan merasa iri. Ia takut ambisinya untuk menjadi pemimpin gangster kandas. Karena sekarang Sultan menjadi pusat perhatian dan bakal diangkat menjadi pemimpin gangster menggantikan ayahnya. Kabar itu pun terdengar oleh pejabat jahat ini, bahwasanya di sana seorang sultan telah membunuh orang suruhannya untuk menguasai desa. Polisi pun mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut itu murni membela diri dan menyelamatkan masyarakat. Namun komisaris mengatakan, tapi akan kupastikan para preman-preman itu akan kubumi hanguskan. Lalu bapak itu menelpon. Ia mengatakan, hati-hati nak, anggotamu akan diburu. Cepat jauhkan mereka dari kota ini. Sultan pun khawatir. Sultan saat itu mengumpulkan anggota ayahnya itu dan mengatakan pada kawan-kawan, kalian akan kuberikan pekerjaan. Kalian harus setuju apapun tawaran pekerjaan yang aku berikan pada kalian. Dia mengatakan, di tempat kita pertanian adalah satu-satunya pekerjaan utama. Jadi mulai besok pagi kalian akan bekerja membantu penduduk desa untuk bertani. Sultan mengatakan kita memiliki kebiasaan, jika ada yang tak setuju maka ia berhak melawanku untuk bertarung. Siapa yang menang dia berhak memutuskan dan menolak segala hal. Yang aku sampaikan tadi sesuai dengan keinginannya. Lalu seseorang ingin melawannya, namun pamannya dengan cepat mengatakan, bagaimana kami bisa melawanmu nak? Sultan pun mengatakan, baik, besok jam 5 pagi kalian sudah harus bekerja. Dan pastikan tidak ada yang melanggar. Preman-preman itu terkejut. Bisa mati kedinginan kita. Keesokan paginya mereka pun bergotong royong ke sawah. Saat itu Sultan melihat anak buah ayahnya sedang menghajar seorang warga. Melihat itu Sultan pun terkejut. Ia langsung menyuruh untuk berhenti melakukan kekerasan. Namun Michael tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sultan. Sultan pun sangat marah. Di depan warga ia pun memukul Michael untuk berhenti melakukan hal itu. Sambil berteriak, Sultan mengatakan, apa yang kau lakukan? Aku sudah mengatakan jangan berbuat bodoh lagi. Semua warga mengatakan, tak ada yang berani melawan. Walaupun mereka melecehkan wanita di desa ini, saat mendengar itu Sultan sangat marah. Ia menganggap anggotanya sudah membuat kesalahan. Namun Michael hanya menunduk dan diam saja. Lalu malam hari Sultan mengumpulkan mereka. Dan ia mengusir Michael dari hadapannya. Ia tak mau melihat wajah Michael lagi. Namun pamannya mengatakan, Sultan jangan tergesa-gesa. Ini kita dengarkan dulu apa sebenarnya yang terjadi. Sultan kala itu sedang marah mengatakan tidak. Siapapun yang melakukannya lagi akan kubunuh. Michael kala itu hanya menunduk. Teman-temannya mengatakan, Sultan tolong maafkan dia. Kau sudah cukup membuat ia malu di depan semua orang. Tolong jangan usir dia. Dia punya alasan untuk melakukan itu. Coba kau dengar dulu apa sebenarnya yang terjadi. Tak lama tiba-tiba ibu-ibu datang dan membawa anak gadisnya, menangis dan berteriak. Wanita itu langsung bersujud. Ia mengatakan tolong maafkan dia. Dia tak melakukan kesalahan apa-apa. Dialah malaikat yang menolong anak gadisku yang akan dilecehkan oleh pria yang dihajarnya kala itu. Mendengar cerita ibu itu, Sultan pun terkejut. Dia terdiam. Ternyata ia membuat keputusan yang salah. Bahkan dia tidak memberi waktu untuk Michael menjelaskan apa yang terjadi. Sikap Sultan sangat tergesa-gesa. Wanita ini mengatakan walau dia tak salah, namun untuk menghormatimu. Michael diam dan tak berkata-kata untuk membela dirinya. Sultan kala itu sangat merasa bersalah kepada Michael saudaranya. Sultan sangat menyesal. Sultan pun datang menghampiri Michael untuk meminta maaf kepadanya. Namun Michael yang sudah sakit hati, ia pun tak memperdulikan Sultan. Ia pun langsung pergi. Michael sangat kecewa dengan sikap Sultan yang semena-mena. Kala itu salah satu anggota memprovokasi Michael untuk memberontak dengan Sultan. Setelah melakukan pekerjaan, sewaktu si Sultan di bis bersama pamannya, si paman teringat sewaktu Sultan bayi. Terlihat si paman yang begitu menyayangi si Sultan, karena dia sudah mengurusnya dari bayi. Jadi apapun yang Sultan lakukan, pamannya pasti mendukungnya. Dan tiba-tiba pada malam itu seperti ada keanehan dalam perjalanan mereka. Tiba-tiba bis mereka berhenti mendadak, seperti disengaja. Tidak ada yang menyangka, hari itu merupakan hari duka buat mereka.
Seakan itu bagaikan hari kiamat, ternyata kala itu seorang penyusup ingin membunuh Sultan. Ketika bersama paman di dalam bis, untuk melindungi Sultan, paman pun rela mengorbankan nyawanya, di mana mereka akan pulang ke desa setelah mengurus sesuatu di kota. Sultan kala itu melihat paman yang sudah bersimbah darah. Ia dan bodyguardnya mencoba menyelamatkan pamannya dari ancaman penyusup itu. Penyusup itu menyerang dengan membakar bis yang mereka tumpangi. Sultan kala itu mencoba kabur untuk melarikan pamannya ke rumah sakit. Namun mereka terus menyerang hingga bis itu pun meledak. Setelah melihat bis itu hangus terbakar, para penyusup itu pun kabur. Saat itu paman yang sudah sekarat dibawa ke tempat aman. Sultan mengatakan, ayo paman kita ke rumah sakit. Namun saat itu paman menolak dan mengatakan, kamu tidak apa-apakan Sultan. Paman sangat khawatir denganmu. Jangan menangis nak, paman baik-baik saja. Paman mengatakan, Sultan dengarkan aku. Aku seharusnya sudah mati dari dulu. Selama 4 bulan ini, aku merasa hidup damai karenamu dan aku bahagia. Ia berpesan kepada Sultan, desa ini tempat yang tepat untuk mereka. Mereka saudaramu, walau mereka bodoh dan suka buat onar. Tapi mereka adalah saudaramu yang setia. Setelah mengatakan hal itu, sang paman pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sultan menangis, dia sangat sedih. Orang yang sejak kecil merawatnya dengan kasih sayang, kini harus mati demi menyelamatkan dan melindunginya. Para preman-preman ini datang untuk membalas kematian pamannya. Melihat itu Sultan pun terkejut. Ia panik dan langsung menghampiri saudara-saudaranya itu. Lalu Sultan menyuruh mereka untuk berhenti. Dia mengatakan, mau kemana kalian? Saudara-saudaranya itu pun mengatakan, Sultan mari kita balaskan dendam kematian paman. Satu lagi mengatakan, hidup kita akan damai jika orang yang membunuh paman kita habiskan. Lalu Sultan mengatakan, tenanglah. Mereka menjawab, bagaimana kita bisa tenang? Apa yang sedang kau pikirkan? Lalu Sultan mengatakan, apakah dengan membalas dendam, paman akan kembali hidup? Jangan berbuat hal konyol kembalilah. Ini malah membuat kondisi semakin runyam dan polisi akan datang menangkap kita. Lalu dari belakang tak layak berteriak, salah satu dari kita sudah dibunuh, maka nyawa harus dibayar dengan nyawa? Kau telah mengajari kita tentang moral. Kami menurutimu jika kau bunuh mereka, kala itu mungkin paman masih bersama kita saat ini. Sultan pun mengatakan, jangan lakukan itu, kembalilah. Pria itu pun kembali berteriak, apa kalian masih mau menuruti perintahnya? Mendengar provokasi tak layak, Sultan pun marah. Ia langsung menampar saudaranya itu. Tiba-tiba Michael maju dan berteriak, hentikan Sultan. Michael mengatakan ia tidak mengatakan hal yang salah. Ya, kami akan pergi kalau kau tidak setuju, mari kita bertarung. Biar pertarungan yang memutuskan perintah siapa yang akan didengar. Dan kita akan kembali atau pergi untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Sultan pun terdiam. Kini saudara-saudaranya mulai memberontak kepadanya. Sultan tak ingin ia bertarung dengan saudaranya sendiri. Namun para anggota lain berteriak, bertarunglah Michael. Sultan pun tak punya pilihan lain. Dia pun langsung membuka bajunya untuk melakukan pertarungan dengan Michael. Sejenak Sultan berpikir dan mengingat kala itu saat bersama Michael. Sultan kala itu teringat saat dulu ia mengalami cedera, bahkan si Michael lah yang membantunya untuk memijit kakinya. Namun kini dia harus bertarung dengannya. Ia sangat tidak tega harus memukul saudaranya sendiri. Tiba-tiba Sultan pun diserang dan ia pun langsung dibanting. Semua anggota bersorak untuk Michael. Sultan kala itu sangat dilema. Ia pun hanya bertahan untuk melawan Michael. Michael yang dirasuki ambisi untuk menjadi seorang pemimpin pun gelap mata. Ia pun terus melawan. Sultan berniat untuk mengalahkannya dan menjadi seorang pemimpin. Mereka pun terus bergulat. Para masyarakat menonton aksi mereka berdua dengan rasa prihatin. Kala itu mereka sebagai saudara kini saling merebut kekuasaan. Namun Sultan kala itu berhasil. Ia mencekik leher Michael sampai terjatuh dan menumbangkan Michael. Para anggota pun terdiam. Lalu Sultan pun mengangkatnya dan langsung mengunci tangan Michael. Michael yang tak sanggup melawan Sultan akhirnya menyerah dan mengaku kalah. Namun kekalahan Michael bukan membuat hubungan mereka semakin baik. Namun Michael semakin benci kepada Sultan. Sultan yang berniat membantu Michael untuk berdiri, malah Michael tidak memperdulikan Sultan. Ia langsung pergi. Kini gangster mereka sudah tak seperti dulu lagi. Bahkan sekarang mereka sangat benci kepada Sultan. Mereka sudah tak ingin Sultan menjadi seorang pemimpin mereka. Dari kobaran api Sultan muncul menebas para bandit-bandit itu. Si penjabat pun itu terkejut. Ia sangat marah melihat Sultan berani melawannya. Lalu Sultan seorang diri bertarung membunuh para bandit-bandit itu. Namun tiba-tiba saja pejabat itu berhasil menikam Sultan. Sultan pun sudah terluka parah. Dalam setengah sadar, Sultan melihat sebuah mobil datang di hadapan dirinya. Ternyata itu bandit yang dulu pernah dikalahkan. Ia ternyata masih hidup dan menyandera istrinya Sultan. Sultan kala itu sudah terluka parah. Dia tak mampu melawan. Ia hanya terdiam melihat istrinya dalam bahaya. Tiba-tiba dari belakang sebuah tombak terbang bersarang di tubuh bandit itu. Bandit itu pun terkejut. Ternyata bala bantuan datang. Ternyata itu adalah para anggota gangster. Datang untuk melindungi Sultan. Bapak ini pun berteriak, akhirnya prajuritmu sudah tiba, Sultan. Sejenak Sultan terdiam dan penuh tanda tanya kenapa mereka datang. Para anggotanya pun langsung berlutut. Dan bapak tua itu pun mengatakan, aku tantang kau untuk bertarung sekarang. Michael pun mengatakan, maafkan kami Sultan. Tapi sekarang aku mengerti apa itu artinya seorang pemimpin darimu. Ia pun mengatakan, maafkan aku juga Sultan. Kami tergesa-gesa meninggalkanmu waktu itu. Sultan pun meneteskan air mata. Kami tahu maksud muliamu setelah diberitahu oleh pengacara. Kau mengorbankan semua untuk kami. Sekarang kami siap untuk perang dan kami akan siap mati untukmu Sultan.
Sultan. Mendengar kesetiaan anggotanya hal itu, Sultan pun terharu. Mereka pun bersiap untuk menyerang. Bandit itu pun seketika ketakutan. Michael kala itu mengatakan, seharusnya kita tidak bertarung sebagai preman, tapi sebagai pahlawan sekarang. Akhirnya mereka pun langsung mengangkat senjatanya dan aba-aba perang pun dimulai dengan aba-aba dari Sultan. Mereka pun berlari untuk menyerang para bandit-bandit itu. Mereka mengatakan, kau di sini saja Sultan, dan lihatlah cara kami menyelesaikannya. Seketika bandit-bandit itu pun dibantai. Satu persatu mereka pun tewas. Nah guys, begitulah cerita dari Mimin dan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Bye-bye.